Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi AKM numerasi SD level 2 pecahan part kedua atau bagian kedua. Kurang lebih ada 3 soal yang akan kita bahas. Soal nomor 1 ini adalah soal pilihan ganda. Gambar berikut menunjukkan posisi rumah Alika yaitu pada koordinat B3. Ini adalah rumah Alika, koordinat B3 ya, berarti kalau kita lihat di sini barisnya B, kemudian kolomnya adalah kolom 3, sehingga koordinatnya ini disebut B3 ya, bacanya dari kiri B3. Lalu di sini juga ada keterangan arah mata angin ya, ada arah utara, kemudian ke kanannya timur, kemudian ke bawahnya selatan, ke kirinya adalah bagian barat. Setiap satu kotak itu sama dengan 1 kilometer. Untuk pergi ke pasar, Alika akan menempuh 5 kilometer ke arah timur dan 4 kilometer ke arah selatan. Di manakah letak pasar pada peta tersebut? Oke, kita akan membantu Alika untuk menemukan pasar ya. Alika akan ke pasar dengan menempuh 5 kilometer ke arah timur ya dari rumahnya. Jadi ini adalah rumah Alika. Ingat, satu kotak ini jaraknya setara atau sama dengan 1 kilometer. Berarti kalau 5 kilometer ke arah timur, berarti dari rumah Alika ke arah timur berarti ke kanan ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan berhenti di sini. Lalu berikutnya Alika akan bergerak 4 kilometer ke arah selatan. Nah, dari arah mata angin ini selatan itu berarti ke bawah ya. Berarti di titik ini Alika akan menuju ke bawah ya, ke arah selatan sejauh 4 km atau sebanyak 4 kotak. 1, kemudian 2, lalu 3, 4. Nah, berarti kurang lebih di titik inilah letaknya pasar. Ini adalah koordinatnya pasar ya, atau letaknya pasar ada di kotak ini. Nah, kotak ini koordinatnya berapa? Kita lihat dari kiri. Ini adalah F ya, dari kiri itu berarti F. Kemudian turun ke bawah itu 8. Berarti pasar itu terletak di koordinat F8. Nah, dengan demikian kita akan memilih jawaban B. F8. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, masih dengan bentuk pilihan ganda. Budi memegang angka 61%. Dinda memegang angka 0,7. Lalu Ade memegang angka 0,68. Yuda memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Urutan mulai dari yang terkecil ya, yang terkecil berdiri paling depan adalah. Oke. Ini artinya kita akan mengurutkan angka-angka yang dipegang oleh Budi, kemudian Dinda, Ade, dan Yuda. Oke, kita coba urutkan. Nah, sebelum kita mengurutkan, kita perhatikan. Nah, bentuk angkanya itu ada beberapa ya. Ini dalam bentuk persen, dinyatakan dalam persen, ini dalam bentuk desimal, kemudian 0,68 itu juga desimal, 5/9 itu bentuk pecahan biasa. Nah, untuk bisa membandingkan, maka langkah pertama adalah kita harus memastikan jenis angkanya itu harus sama dulu ya, harus sama dulu. Nah, di sini
kita akan menyatakan angkanya sebaiknya dalam bentuk apa. Nah, kalau kita melihat di sini kan bentuk desimalnya ada 2 nih. Ya, yang bentuk desimalnya ada 2, kemudian persennya 1, pecahan biasanya 1. Sebaiknya kita nyatakan dalam bentuk desimal. Oke, kita coba mulai menuliskan informasinya. Yang pertama, Budi membawa angka 61% ya. Kita tulis Budi membawa angka 61%. 61% itu kan bisa dinyatakan dengan 61/100. Ya, persen itu berarti per 100. Kita akan menyatakan dalam bentuk desimal. Desimal itu kan berarti koma gitu ya. Koma karena ini per 100 berarti di belakang koma itu ada 2 angka. Tinggal kita melihat bagian pembilang. Bagian pembilang itu ada 6 dan 1, pas 2 angka. Maka diletakkan di belakangnya koma, berarti di depannya angka 0. Artinya 61% itu akan sama dengan 0,61. Selanjutnya kita akan menyatakan menuliskan informasi dari angkanya Dinda. Kita tulis Dinda. Supaya lurus, Pak Frans tulisnya di belakang ya, biar mudah kita membandingkan nanti. Dinda itu memegang angka 0,7. Kita tulis 0,7. Selanjutnya Ade memegang kartu 0,68. 0,68. Lalu Yuda itu memegang angka 5/9. Nah, Yuda itu sama dengan 5/9. Oke, kita nyatakan dalam pecahan desimal ya. Nah, karena penyebutnya ini 9, sebenarnya desimal pecahan biasa kalau kita nyatakan ke desimal itu bagusnya kita berusaha mengalihkan bagian pembilang supaya jadi 100 ya. Supaya jadi 100 atau jadi 10 gitu ya. Nah, kelihatan 9 ini kan tidak bisa dikalikan dengan angka berapapun yang hasilnya 10 atau 100. Berarti cara satu-satunya adalah kita membagi. Ya, membagi seperti ini. Bagi 5/9. Iya, ya bagi seperti ini. 5/9 itu berapa? Tidak bisa ya. Atau 5/9 itu 0. Nah, 0 kali 9 itu 0. Kemudian kita kurangi. Mengapa dikurangi? Karena pembagian itu sebenarnya pengurangan berulang ya. Kita kurangi 5 kurang 0, 5 akan kembali lagi ya, 5/9. Oke, nggak mungkin 0 lagi dong. Nah, sekarang kita turunkan bantuannya. Bantuannya berapa? Iya, 0. Pertanyaannya 0 ini datangnya dari mana? Nah, sebenarnya dari 5 ini. Ya, ibaratnya 5 ini nama pendeknya, nama panggilannya. Nama panjangnya siapa sebenarnya? Sebenarnya nama panjangnya 5,000 dan seterusnya ya, sebanyak yang kita mau. Atau 0 itu sebanyak yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya kita menurunkan 0 dari belakang koma. Nah, karena kita menurunkan 0 dari belakang koma, maka ini kita harus munculkan koma di belakangnya. Gitu ya. Terus kita bagi nih, 50/9 itu mendekati berapa? Iya, mendekati 5. Karena 5 kali 9 itu 45. Kita kurangi. 50 kurang 45 sama dengan 5. 5/9 tidak bisa. Kita turunkan 0-nya lagi. 50/9 ya mendekati 5 juga. Karena 5 kali 9 itu 45. Terus kita kurangi. 50 kurang 45 juga 5. Dan ini polanya akan terus seperti ini. Ya, karena hasilnya ini sudah ada 2 angka di belakang koma, kita bisa cukupkan perhitungan kita ya. Jadi 5/9 itu kurang lebih mendekati 0,55. Sehingga 5/9 ini kita bisa tulis menjadi 0,55. Nah, karena keempat angka ini sudah dinyatakan dalam bentuk desimal, kita baru bisa membandingkan, baru bisa mengurutkan. Nah, sekarang tugas kita adalah mengurutkan mulai dari yang terkecil. Oke. Cara membandingkan adalah kita mulai dari angka satuannya. Ya, ini sama-sama 0.
Oke, berarti kita mundur satu angka di belakang koma atau angka persepuluhannya. Kita lihat ada angka 6, 7, 6, 5. Oke, Pak ulangi, 6, 7, 6, 5. Yang paling kecil berapa? 5. Nah, 5 itu berarti 0,55 miliknya si Yuda. Jadi ini yang paling kecil ya. Paling kecil itu adalah si Yuda, 0,55. Jadi kalau diurutkan berdiri yang kecil paling depan, maka Yuda itu ada di depan. Jadi ini menghadapnya ke sini ya. Yuda paling kecil. Kemudian kita lanjut. Oke, tinggal 6, 7, dan 6. Oh, 6-nya ada 2. Berarti kita bandingkan angka koma keduanya, perseratusannya ya. 6 dan 6 sama, kita bandingkan. Ada 1 dan 8. Oh, berarti 1 lebih kecil dari 8 dong. Berarti ini nomor 2. Maka ini menjadi nomor 3. Otomatis yang ini akan menjadi nilai paling besarnya. Oke, kita menuliskan. Berarti mulai dari Yuda, setelah itu nomor 2 adalah Budi. Dilanjutkan nomor 3 adalah Ade dengan 0,68. Dan yang paling besar adalah Dinda, 0,7. Oke, jadi urutan yang berdiri paling kecil di depan itu adalah Yuda, kemudian Budi, Ade, dan Dinda. Maka jawabannya apa nih? Yuda, Budi, Ade, Dinda. Oke, berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 3 ini bentuk uraian tertutup. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7, Ade memegang angka 0,68, lalu Yuda memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai dengan urutan bilangan yang mereka pegang. Apabila urutan berdiri mulai dari yang terbesar ya, yang berada tepat di belakang Ade. Oke, ini kelihatan angkanya sama dengan soal nomor 2 ya. Kita bisa tuliskan Budi. Budi itu sama dengan 61%. Berarti dalam pecahan biasa jadinya 61/100 atau sama dengan 0,61. Ini sama dengan soal nomor 2. Yang berikutnya adalah Dinda. Nah, Dinda ternyata memegang kartu 0,7. Lalu Ade memegang kartu 0,68. Dan Yuda memegang angka 5/9. Ini Yuda. Yuda memegang angka 5/9 ya. 5/9 tadi sudah kita hitung sama dengan berapa, masih ingat? Iya, 0,55. Nah, sekarang kita mengurutkan mulai dari yang terbesar ya. Caranya kita bandingkan terlebih dahulu. Kita bandingkan ya. Untuk satuannya sama-sama 0. Kita lihat persepuluhannya. Satu angka di belakang komanya ada 6, 7, 6, dan 5. Berarti 7-nya paling besar. Ya. Berarti nomor satunya atau paling besarnya adalah 0,7. Dengan demikian Dinda. Dinda berdiri paling depan. Lanjut, kita bandingkan 6, 6, 5. Oh, 6 dan 6 sama. Berarti kita bandingkan angka kedua dari belakang koma. Ada 1 dan 8. 8 lebih besar ya. Berarti berikutnya adalah si Ade. Kemudian akan dilanjutkan si Budi dan yang terakhir adalah Yuda. Oke, kita tinggal menuliskan. Berarti nomor satunya adalah Dinda. Lalu yang kedua Ade. Lalu yang ketiga Budi. Dan yang terakhir adalah Yuda. Nah, apabila urutan berdiri mulai dari yang terbesar yang berada tepat di belakang Ade, kita lihat ini Ade, ya ini kan berdirinya menghadap ke depan seperti ini. Berarti kalau ini Ade, di belakangnya adalah iya, ingat, tepat di belakang, berarti adalah Budi. Paham ya mengapa? Karena ini diminta tepat di belakang, berarti persis di belakangnya Ade ada Budi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal AKM
numerasi level 2 pecahan bagian kedua. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah. Lalu kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.